Apa yang mengandung dalam alinea pertama ini? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Coba aku baca. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajah antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antara manusia, karena sifat penjajah dapat dimiliki dalam diri manusia. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai peri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Setuju? Jadi di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjek yang apresiasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajah. Kedua makna dari alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, bangsa dan negara termasuk warga negara. Hal kerjasama dengan negara lain, bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antara bangsa dan Jadi karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia, karena penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia. Sekian diskusi dari kelompok B.